sesuatu yang tidak terduga dan harus segera di-handle. Kalau tidak di-handle, akan menimbulkan Benar. Jadi sebetulnya pinjaman itu ya memang harus disesuaikan lah ya. Dan kita juga harus punya planning gimana nih. Bijak itu adalah bisnis pinjaman itu udah dari lama sekali. Ada yang Halo sahabat, balik lagi di Ruang Talks episode ke-6 bersama saya Abel dan masih bersama saya juga Riza. Dan juga kita masih ditemani sama Pak Manuel Irwan Putra selaku Head of Digital Business Adira Finance. Halo, Halo, apa Pak. kabar Bel, Riza? Baik. Masih sehat, masih baik Pak. Masih baik. Wah. Amin. Baik terus dong. Amin. Pak, barengan kita nih. Kekencangan saya ngomongnya, maaf. Pak, di episode sebelumnya kita udah banyak tanya. Ini episode ini kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tunggu jawabannya dari Pak Manuel. Nggak apa-apa nih Pak ya? Sharing aja ya, maksudnya semoga bisa menjawab lah ya. Benar. Ya, kita teman-teman Manuel. Nah, di episode sebelumnya itu Pak ya, Mas Riza nih ada yang mau ditanya ini ya. Apa kan Mas Riza mau bertanya tentang apa Mas? Jadi sebenarnya mau nanya-nanya tentang dana tunai ini Pak, pinjaman dana tunai ya. Nah, kebetulan di episode kali ini kan tema kita adalah karena hal-hal ini jadi harus pakai pinjaman dana tunai. Benar. Nah, ada beberapa yang mau kita berdua sih sebenarnya Pak yang mau nanya, pakai Mas Abel jualnya nama saya doang. Pak. Iya, bener Pak. Saya juga mau nanya. Nah, gimana Mas Riza? Pertanyaan pertama nih dari Mas Riza. Nah, Pak, nih, kalau menurut Pak Manuel sendiri nih Pak, butuh dana cepat itu sebenarnya kebutuhan mendesak atau justru malah pelarian gaya hidup sih Pak? Ya, ini sebenarnya bicara mengenai definisi masing-masing ya. Betul. Kalau kita bicara ada keluarga masuk rumah sakit, itu mendesak nggak? Mendesak. Kalau laptop kantor nih, bawa pulang tiba-tiba jatuh, rusak, harus diperbaiki atau bahkan mungkin diganti. Kalau nggak besok nggak bisa kerja. Itu mendesak nggak? Mendesak, Pak. Mendesak sekali Pak. Nah, jadi definisinya adalah sebenarnya kan sesuatu yang tidak terduga dan harus segera di-handle. Kalau tidak di-handle, akan menimbulkan masalah-masalah baru atau masalah-masalah yang lebih besar. Betul. Nah, I think itu yang saya definisikan sebagai sesuatu yang mendesak lah ya. Nah, kalau beli war ticket Blackpink itu mendesak nggak? Nah, Gimana Mas Abel? itu jawaban yang sangat sulit ya Mas Riza ya. Tapi mungkin buat kalangan yang lain itu mendesak Pak. Karena mungkin Blackpink-nya belum pernah dia tonton dan jarang-jarang datang ke Indonesia. Jadi orang, nggak apa-apa deh nggak makan, beli aja deh tiketnya, yang penting nonton gitu kan Pak. Walaupun habis itu kebutuhan yang lainnya nggak terpenuhi ya. Iya, terus pinjaman habis itu dia pinjam belum tentu juga bisa balikin kan. Ya itu boleh, artinya memang kita kembalikan lah ya, dalam arti masing-masing kan punya pakam-pakam sendiri, punya nilai-nilai sendiri. Kalau memang itu dirasakan penting, ya do it. Tapi kalau memang nggak sanggup, ya jangan memaksakan diri. Betul. Kalau minjem untuk pre-order handphone terbaru yang high-end, mendesak apa enggak? Gimana Mas? Ini sama juga sih, tergantung. Kalau menurut saya, kalau saya misalkan punya pekerjaan yang berhubungan dengan itu, ya misal konten kreator atau bikin konten di kantor atau sebagai kerjaan freelance gitu ya Pak. Menurut saya sih itu jadinya mendesak sih Pak. Bisa aja ngelesnya ya. Bener Pak, emang paling bisa ngeles nih Pak. Bukan, emang begitu kan. Tapi itu benar. Tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau memang kamu seorang content creator dan untuk membuat konten yang maksimal itu membutuhkan tools yang seperti itu, di mana barang itu menjadi barang produktif. Ya itu bisa di-justify. Kalau kamu pakai itu hanya karena, gue mau yang paling baru, lihatnya gini segala macam. Nah itu tadi, mendesak apa enggak, itu diri sendiri yang mesti decide. Gitu. Tuh Mas, berarti sebetulnya punya handphone baru, pekerjaan Mas Riza sebagai content creator sebetulnya nggak mendesak-mendesak juga tuh. Kalau andai kan handphonenya cuma beda satu level di bawahnya, satu seri di bawahnya. Tapi kan bisa jadi seri yang itu ada teknologi les lagi Pak. Apalagi sekarang udah AI, jangan les nih Pak. Support AI ya, filternya lebih canggih.
Gimana Mas Riza? Ada pertanyaan lagi nggak selanjutnya nih? Ternyata memang sebetulnya kebutuhan itu bisa dikatakan mendesak atau tidaknya memang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya Pak ya. Betul. Nah, kalau begini Pak, kalau menurut Bapak nih Pak, mengajukan pinjaman yang bijak tuh seperti apa sih Pak? Ya, pinjaman itu kan memang ada. Jadi secara lembaga institusi keuangan memang menyediakan hal itu. Betul. Nah, bijak itu adalah satu menentukan tujuan pinjaman itu memang dibutuhkan. Okay. Jadi kayak misalkan kita kerja sudah 3 tahun berkarir, untuk naik ke karir berikutnya, misalkan kerjaan kita adalah pengajar dosen, gitu kan. Kita butuh untuk ambil S2. Nah, itu kan bisa kita rencanakan. Yeah. Tapi biayanya sebenarnya kita uang pangkalnya atau apa kita nggak sanggup untuk bayar dari tabungan kita. Nah, itu bisa mengajukan pinjaman dengan dihitung pembagian seperti apa. Kan kalau ngambil S2 bisa tahun ini, bisa tahun depan. Kalau sekarang sudah terkumpul tabungannya cukup, ditambahin pinjaman bisa ambil S2, silahkan. Gitu kan. Nah, atau misalkan kita mau menikah. Kalau kita mau menikah kan nggak tiba-tiba sebulan kemudian gitu kan. Nyokap, bokap mau menikah bulan depan, kan nggak kan, kita rencanakan. Kalau kita rencanakan, kita udah bikin list kebutuhannya apa-apa aja, tabungan saya sekian, kurangnya sekian, lalu kita bisa ajukan pinjaman untuk menutupi itu. Tapi pastikan bahwa setelah selesai kebutuhan itu, kita pasti bisa mencicil. Supaya tidak ada masalah dengan pencatatan kredit kita di biro kredit. Gitu. Berarti kesimpulannya kalau kita melakukan pinjaman nih Mas, kita kan udah bijak nih, udah memilih nih ya, melakukan pinjaman, ya harus tetap kita harus plan juga untuk cara membalikannya, gitu kan? Betul banget Mas. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih Pak ya, pinjaman dana tunai itu suatu hal yang lumrah nggak sih Pak? Dan untuk masa depan tuh ada efek negatifnya nggak? Ya. Secara pengelolaan keuangan sebenarnya kita selain untuk kebutuhan sehari-hari kita butuh untuk membangun aset ya. Artinya kita perlu memiliki kendaraan, kita perlu memiliki properti dan lain-lain. Kalau misalkan kita bicara hari ini kita pulang pergi kantor masih naik kendaraan umum. Rumah kita cukup jauh. Sehari kita mesti mengeluarkan uang sampai 50.000 misalkan untuk transport pulang pergi. Nah, kalau tapi kondisi kita nggak punya motor ya, nggak punya kendaraan. Yeah, Nah, kita coba hitung 50.000 kali 20 hari kerja, totalnya sekian. Kalau ini kita convert menjadi cicilan motor, ditambah dengan operasional si motor itu sendiri, sebenarnya lebih ekonomis apa enggak? Kebanyakan iya. Nah, kalau kondisi seperti itu kan secara bijak kita bisa lihat kan. Kalau memang lebih ekonomis sih naik motor, dan kita bisa sampai tempat on time, tidak tergantung sama rute kendaraan umum dan lain-lain, tidak harus berdesak-desakan. Kalau pas lagi ada yang flu kita ketularan, nah itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu is a good pinjaman dari sisi itu. Kalau sudah punya motor, nanti kita naik cicil mobil berkeluarga. Misalkan punya pulang pergi kantor dengan istri, nanti juga punya anak buat traveling, butuh kendaraan yang lebih besar. Setelah itu, kalau kita bicara tempat tinggal, kalau kita ngekos, kita ngontrak, dihitunglah setahun biaya buat kos sama ngontrak berapa sih? Kalau kita pakai buat cicil rumah atau apartemen yang masih terjangkau, mungkin sedikit lebih jauh dari tempat tinggal kita sekarang. Make sense nggak? Kalau make sense, kenapa nggak? Setelah selesai ini, kalian jadi punya aset. Iya, benar kan? Aset itu mesti dibangun. Gitu. Nah, kalau Mas Abil kemarin Pak, kan dia kos di sekitar kantor ya Pak, di Jakarta Pak. Dia malah ngambil rumah di Bandung Pak. Kejauhan ya Pak. Dan dia tetap ngekos. Jadi kan makin boros ya Pak. Double. Nah, nih Pak. Tadi lu ngadain gue nih ya. Mas Riza nih Pak ya. Dia rumahnya kan jauh ya Pak ya. Kan udah saya kasih saran, Mas Riza beli motornya yang new entry aja, yang bensinnya irit. Malah beli Harley Pak. Jadinya kan itu pinjaman dana yang tidak baik Mas Riza. Loh, kan yang new entry itu kecil motornya Mas Abil. Oh jadi kalau jadi emang disesuaikan. Ya itu tadi disesuaikan sama kebutuhan dan kantong ya. Jadi sesuaikan sama kantong juga. Jangan memaksakan lah pada dasarnya. Benar. Jadi sebetulnya pinjaman itu ya memang harus disesuaikan lah ya. Dan kita juga harus punya planning gimana nih
cara kita untuk bisa ngebalikinnya supaya kita juga nggak ada kesulitan lah di kemudian harinya gitu kan ya Mas Riza ya. Nah, tapi kalau dari Pak Manuel nih Pak, dari sudut pandang Bapak ya, pinjaman dana tunai ini bisa jadi jembatan buat produktif nggak sih Pak? Ya, sebenarnya pinjaman tuh ada dua kategori, konsumtif sama produktif. Ya. Konsumtif itu yang memang kita pakai konsum lah, beli handphone, beli motor gitu kan, beli baju gitu kan kita ada BNPL segala macam, itu masuk pinjaman tuh. Nah itu produktif apa konsumtif? Konsumtif. Produktif itu biasanya dikaitkan dengan kegiatan usaha. Kita meminjam untuk memulai misalkan usaha kecil-kecilan, mulai bikin kue dijual gitu kan. Tapi untuk bikin kue butuh mixernya yang agak gede, butuh panggangannya yang agak gede, nggak bisa panggangan nyokap punya gitu kan. Nah itu menyebabkan sesuatu yang produktif. Nah satu saat saya yakin teman-teman sekalian akan sampai ke level itu. Nah makanya perlu bangun reputasi di kredit biro juga. Tadi kan mulai mencicil sedikit, mempunyai pinjaman. Jadi bukannya saya mengencourage teman-teman untuk meminjam ya, tapi kalau punya reputasi pinjaman itu dan pembayarannya bagus, itu pada saat kita membutuhkan pinjaman yang lebih besar, itu akan menjadi lebih mudah secara prosesnya. Gitu. Kalau sanggup beli cash, beli cash. Kalau sanggup tapi kalau tidak sanggup beli cash, ya tadi pergunakan produk-produk pinjaman yang ada di financial institution. Kalau Mas Riza sendiri ada nggak sih pinjaman-pinjaman yang Mas Riza lakukan nih sekarang? Atau memang lagi berjalan gitu? Ada sih Mas Abel. Apa? Cerita dong pengalamannya gimana? Jadi gini Pak, jadi sebenarnya saya punya pinjaman buat modal usaha Pak. Cuman ini bisa dibilang produktif atau konsumtif ya, saya nanya nih ke Pak Manuel ya. Jadi saya kan suka banget ngopi nih Pak. Karena saya suka banget ngopi, gue bikin aja deh coffee shop, kedai kopi kecil-kecilan gitu Pak. Itu kan satu sisi saya konsumtif, saya akan minum setiap hari kan, walaupun itu usaha saya. Terus satu lagi minumnya gratis ya? Iya itu dia, makanya itu konsumtif kan, saya gratis. Terus satu lagi saya jual ke orang kan, itu jadi pemasukan juga buat saya, dan itu jadi produktif kan Pak. Itu jadi sebenarnya yang saya lakukan tuh konsumtif atau produktif Pak? Atau keduanya nih? Ya kalau dilihat dari potensinya pasti masuknya produktif. Karena kan setiap kali kita mengajukan pinjaman pasti ditanya, kebutuhan dana ini untuk apa? Gitu kan. Nah itu masuk kategori produktif konsumtif di sisi institutional financialnya. Gitu. Tadi udah bagus tuh, terusin. Kalau memang hobinya ke situ untuk bikin bisnis itu, will be good. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Tapi Mas Abel belum pernah main ke coffee shop saya Pak. Kalau saya dengar sih ya, coffee shopnya sehari kejual 100 cup coffee. Yang minum 60 siapa? Enggak. 60 cupnya siapa itu? Saya 45. Nah, habis coffee shop saya saranin pinjaman lagi Mas untuk buka usaha warteg. Warteg ya? Ya, biar nanti gak usah jajan-jajan di luar, jadi makanya di wartegnya itu aja sendiri. Boleh juga tuh, nanti saya pikirin. Nah, Pak, kan kalau kita nih Pak yang lihat ya, banyak sekali itu pinjaman yang dipermudah gitu ya Pak ya. Kita mau pinjem dana tunai itu cepat ya, tapi ternyata resikonya tinggi. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih Pak supaya orang jangan asal pilih, jangan yang mau yang cepet-cepet aja, taunya nanti ya ternyata ya di kemudian harinya nggak enak gitu. Saran Bapak untuk orang-orang yang ingin mencoba untuk melakukan pinjaman tuh gimana Pak? Ya, sebenarnya bisnis pinjaman itu udah dari lama sekali lah ya. Ada yang formal, ada yang informal. Informal tuh misalkan adalah minjam ke orang tua, minjam ke teman, minjam ke tetangga, gitu kan. Itu atau ada yang terkenal tuh ada mungkin kalau bahasa dulu itu rentenir gitu kan. Datang ada satu pemilik modal di sekitar rumah kita yang memang minjemin uang ke segala macam. Itu kan based on relationship biasanya kan. Nah, karena based on relationship, kadang-kadang bunganya juga seenaknya dia. Gitu. Nah, ini yang kita perlu sadari bahwa ada opsi seperti ini, tapi juga ada lembaga finansial yang memang secara resmi memberikan pinjaman
sesuai dengan aturan pemerintah, aturan bunganya yang masuk akal, nah itu bisa kita eksplor. Beberapa diantaranya tuh kan kalau kita tahu sekarang ini di industri fintech gitu kan, ada yang namanya Pindar, pinjaman daring. Dulu namanya pinjol ya. Oh, sekarang udah berubah tuh namanya ya, Pak? Ya, jadi sekarang Pindar, baru Mas. tahu. Sama nih. Kalau nggak dikasih tahu Pak Manuel, kita nggak tahu nih. Maksud saya nanya, Mas Abel baru tahu. Lah, emang Mas Riza? Tadi Pak Manuel. Sama aja dong. Duluan Mau suka saya. ngeles nih, Pak. Ya, ini kita coba eksplor ya. Dia cepat, tapi memang bunganya tinggi. Nah, memastikan saja bahwa memang kalau itu yang dipilih, kalian bisa mengembalikan sesuai dengan bunganya. Nah, yang institusi yang paling tua di pinjaman ini adalah bank. Bank itu kan memang bisnisnya adalah mengelola uang kan. Kita taruh dana di bank untuk didapat bunga. Nah, bank sendiri memutarkan dengan meminjamkan dengan cara macam-macam. Salah satunya memberikan kartu kredit. Gitu kan. Kartu kredit positif apa negatif sih? Balik lagi sih, Pak. Tergantung ya. Dipakainya untuk apa? Nah, benar. Kalau kita pakai kartu kredit, tapi tiap bulan bayarnya full, sebenarnya nggak menghasilkan bunga yang besar. Iya. Jadi malah kita dapat poin. Poinnya bisa ditukar dengan macam-macam. Gitu Banyak kan. reward-rewardnya ya, Pak. Iya, reward, mileage, segala macam. Iya. Itu bijaksana nggak? Menurut saya bijaksana. Gitu kan. Tapi kalau kita mau beli sesuatu yang kita nggak sanggup, terus sudah gitu, end up kita bayar cuman pembayaran minimum terus-menerus, ya bunga berbunga itu. Iya. Jadi itu juga tidak bijaksana. Gitu kan. Yang kedua, kita punya tabungan, biasanya setelah sekian waktu akan ditawarin KTA ya, dari bank. Itu fasilitas kredit gitu kan. Karena reputasi kita yang punya dana sekian mengendap di bank segala macam ditawarkan. Untuk kemudahan apa? Ini bebas. Bisa konsumtif, bisa produktif, is okay. Nah, tinggal dihitung aja bunganya, pokok utangnya seperti apa. Lalu juga ada mortgage atau kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen. Nah, ini kalau kita mau beli rumah atau mau beli apartemen tapi nabung kagak nyampe-nyampe gitu kan, kita bisa pakai ini untuk membantu. Jadi kita pastikan tabungan kita bisa pakai buat DP, cicilannya bisa di-cover dari gaji, kita ambil dengan tenor sekian, setelah selesai kita punya aset. Gitu kan? Tadi balik lagi ke yang sebelumnya kan, kalau kita ngekos terus ya segitu, kita ngontrak terus segitu, tapi setelah kita kombinasi ternyata bisa nih tabungan saya untuk jadi DP, sisanya yang tadi biaya kos itu kita tukar jadi cicilan untuk bisa dapat rumah atau apartemen somewhere. Gitu. Ya, aset Mas Abel nantinya. Benar. Nah, Mas Riza, ada nggak nih yang mau ditanyain lagi nih? Kalau nggak ada, nih sahabat-sahabat yang nonton juga bisa bertanya ya. Boleh. Bisa komen di kolom komen ya, tulis pertanyaannya. Mungkin nanti di next episode bisa kita bahas lagi ya kan. Kira-kira ada nggak? Atau Mas Riza mau kasih kesimpulan nih? Kalau pertanyaan dari saya sih udah cukup tadi, Pak Manuel. Terima kasih banyak, udah menjawab banget nih, Wah, Pak. terima Mulai kasih dari banyak nih, Pak. Tadi pinjaman dana cepat itu kebutuhan yang mendesak atau malah jadi pelarian gaya hidup. Betul. Terus ada apa lagi, Mas Abel? Kayak pinjaman itu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terus juga yang saya baru tahu lagi nih Mas, Pindar Ganti nama itu ya? berubah ya. Jadi pinjol. Dulunya Balik dong. pinjol gitu kan. Berarti kan Pindar yang berubah. Jadi Pindar sekarang nih. Bahasa baru lagi nih. Jadi kita Dari udah pinjaman tahu. online ke Pinjaman daring. Ada satu lagi, Apa nih, Pak? yaitu multi-finance. Oke. Nah, multi-finance itu adalah lembaga pembiayaan. Biasanya orang kenal tuh untuk pembiayaan motor atau mobil. Pemilik membeli kendaraan mencicil untuk membeli kendaraan leasing gitu ya. Nah, itu untuk kita membeli motor, membeli mobil dengan cicilan. Dan kalau sudah punya motor, sudah punya mobil, bisa menggunakan motor mobilnya sebagai kolateral untuk mendapatkan pinjaman dana tunai. Nah, ini ada satu yang melengkapi secara institusi keuangan yang memberikan fasilitas dana untuk bisa membantu teman-teman sekalian untuk meningkatkan aset atau berinvestasi atau membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan keseharian teman-teman. Gitu. Terima kasih banyak Pak Manuel. Terima kasih banyak untuk Pak Manuel buat informasi-informasinya ya, sangat bermanfaat. Ini kita jadi menambah ilmu kita seputar finansial. Betul. Ya Mas ya. apalagi saya ya. Ih, Oh, banget. ya, apalagi ternyata dari sini kita tahu bahwa
kita harus main ke tempat kopinya Mas Riza kan. Kalau Saya ikut ya. Boleh Pak. Ikut. Ajak Pak Manuel tuh, Mas. Kalau perlu satu kantor ya Pak. Widih, janji loh ya Mas ya. Tapi bayar kan? Nah, buat sahabat, terima kasih sudah menonton episode Ruang Talks yang ke-6 ya Mas Riza ya. Episode ke-6 dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan juga nih di episode ke-6 ini ya. Kalau gitu kita mau terima kasih sekali lagi Terima kasih Pak Manuel. buat Pak Terima kasih banyak. Manuel dan saya Abel. Dan saya Riza. Sampai ketemu di Ruang Talks episode selanjutnya. Salam sahabat. sahabat.